Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Radio Caca nih atau Raca nih teman-teman ya, sesuai request teman-teman semua ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang request Bang bahas Radio Caca, Radio Caca. Oke. Jadi memang udah berapa hari ya? Nah, udah sekitar hampir seminggu teman-teman ya. Didi sudah nggak membahas Radio Caca nih. Terakhir kemarin tuh sinyal keras Radio Caca ke di Binance teman-teman ya. Nah tentunya pastinya ada updatean terbaru mengenai Radio Caca ya selama 7 hari terakhir ini teman-teman. Nah seperti apa updateannya nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini ya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap, di mana saat ini Raca ya atau Radio Caca ini mengalami pertumbuhan sekitar 5,42% ya, dan saat ini berada di rate 0,00182 teman-teman ya. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya, si Radio Caca atau Raca ini mengalami pertumbuhan 42,31% teman-teman. Dan jika kita lihat chart all-nya teman-teman ya, rata-rata Radio Caca itu masih aja tetap satu aja teman-teman ya, di area-area sini teman-teman ya. Di area-area sekitar 0,001851 0,000182 teman-teman ya. Jadi masih satu aja di area sini teman-teman. Oke. Nah, lalu apa aja sih updatean dan news mengenai Radio Caca atau Raca ini? Langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke, yang pertama nih teman-teman ya. Di sini dikutip dari cointelegraph.com teman-teman, di mana menurut analisa berpengalaman ya menunjukkan 3 token metaverse untuk dibeli katanya teman-teman. Yang harganya kurang dari 1 BRL ya, dan bisa meledak pada tahun 2022 teman-teman ya. Nah, ini BRL itu apa teman-teman ya? Jadi BRL di sini tuh adalah mata uang Brazil teman-teman, atau real Brazil ya, yang kodenya itu BRL teman-teman. Dan 1 BRL itu teman-teman ya sama dengan itu Rp3.000 teman-teman. Jadi menurut berita di sini teman-teman ya, menurut analis berpengalaman yang menunjukkan ada 3 token metaverse untuk dibeli katanya teman, dan harganya kurang dari 1 BRL ya, atau kurang dari Rp3.000 teman ya. Dan katanya 3 token tersebut bisa meledak pada tahun 2022 cuy. Nah, kira-kira token apa aja nih yang menurut analis ini teman-teman? Nah, di sini dijelaskan ya, katanya itu meskipun volatilitas harga Bitcoin itu melemah teman-teman, namun token metaverse terus menarik perhatian dari investor dan merek global utama teman-teman. Nah, oke, jadi memang kita ketahui teman-teman, jadi banyak perusahaan-perusahaan besar ya seperti Samsung teman-teman yang sudah masuk ke dunia metaverse ya. Di metaverse-nya kalau nggak salah itu di Decentraland teman-teman ya. Dan banyak seperti perusahaan-perusahaan seperti Pepsi, Budweiser ya, Nike ya mengajukan permintaan merek dagang untuk produk virtual, dan Adidas katanya juga mengumumkan kolaborasi dengan platform metaverse The Sandbox teman-teman ya. Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman yang sudah mulai melirik nih dan bergabung ke dunia metaverse teman-teman ya. Makanya di sini meskipun volatilitas harga Bitcoin itu mengalami kelemahan teman-teman ya, namun di sini untuk token metaverse ya terus menarik perhatian dari investor dan merek global teman-teman. Oke. Nah, di sini menurut analis VR Solder teman-teman ya yang berpengalaman, Kyle Portman nih, katanya itu ini bisa menjadi waktu yang ideal ya untuk mengumpulkan beberapa cryptocurrency metaverse teratas yang dapat dalam waktu dekat mencetak penilaian besar karena pasar cryptocurrency yang luas mendapatkan kembali momentumnya katanya teman-teman. Oke. Jadi menurut analisa berpengalaman ya, Kyle Portman ini katanya waktu saat ini tuh bisa untuk kita mengoleksi token-token yang masih murah ya, yang berproject metaverse teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, analis ini tuh mengungkapkan juga bahwa katanya ada 3 token metaverse ya yang cukup potensial banget di tahun ini teman-teman ya. Dan katanya 3 token tersebut juga akan bisa meledak di tahun 2022 teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai Mana dan Sandbox kan udah meledak dari kemarin teman-teman. Jadi harganya udah mahal. Dan di sini menurut analisa berpengalaman ya, Kyle Portman katanya ada 3 token metaverse yang katanya itu bisa meledak di tahun 2022.
2. Nah, token apa? Nah, di sini tuh ada token Wax, teman-teman ya, dan ada token Radio Caca, teman-teman, dan ada token Dunia Alien atau TLM, teman. Karena di sini dibahas Raca ya, jadi kita bahas Radio Caca aja, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini menurut analis, teman-teman ya, katanya itu aset utilitas utama Radio Caca adalah Raca, menampilkan versi ERC20 dan BEP20 pada rantai Ethereum dan BNB. Raca digunakan sebagai aset utama untuk berinteraksi USM Metaverse, berpartisipasi dalam ekonomi permainannya untuk menghasilkan dan berpartisipasi dalam tata kelola DAO ya, dan lain-lain. Nah, menurutnya dengan kapitalisasi pasar saat ini ya, Raca itu dapat melihat pertumbuhan yang signifikan seiring tim memperluas ekosistem metaverse si Radio Caca ini, teman-teman ya. Jadi memang nggak menutup kemungkinan, teman-teman ya, kalau misalkan terjadi, teman-teman ya, ini adalah ledakan kedua dari Radio Caca, teman-teman ya. Karena memang kita ketahui, teman-teman ya, di updatean video-video di sebelumnya, teman-teman, Radio Caca itu sudah banyak banget bekerja sama ya, teman-teman, dengan banyak universitas, teman-teman, dengan tujuan tak lain dan tak bukan itu untuk bermigrasi dunia pendidikan ke dunia metaverse nih, teman-teman. Dan ini sudah dilakukan Radio Caca, teman. Bahkan banyak sekali kolaborasi artis terkenal ya, atau rapper seperti Montana itu, teman-teman, yang sudah bergabung di dunia metaverse-nya si Radio Caca juga, teman. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian pendapat analisa berpengalaman ini, teman-teman, mengenai katanya Radio Caca itu bisa meledak di tahun 2022? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Nah, oke, di sini dikutip dari harian BSC, teman-teman, di mana di sini ada proyek utama yang paling diperdagangkan dalam BNB Chain dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Yang nomor pertama itu Radio Caca, teman-teman. Wow ya. Jos sekali nih Radio Caca ya. Jadi di Radio Caca itu paling hack ya dalam kurun waktu 24 jam ya. Proyek utama yang paling banyak diperdagangkan di BNB Chain, teman-teman. Oke. Dan melihat postingan dari Play to Earn ya, Radio Caca NFT, teman-teman, katanya itu di sini tuh mereka itu akan mencari ambasador asal Vietnam, teman-teman ya. Dan mereka itu sudah mengantongi beberapa nama, teman-teman, dan dia itu juga pada tanggal 17 April kemarin ya, dia itu membuat polling nih, teman-teman ya. Ini menurut postingan yang ini nih, teman-teman ya. Jadi mereka itu sekarang benar-benar gencar mengembangkan bisnisnya, teman-teman ya. Jadi kalau menurut Didi pribadi ya, melihat dari updatean Radio Caca dari kemarin hingga saat ini, teman-teman ya, Radio Caca ini cukup bagus untuk long term, teman-teman. Oke, tapi kalian tetap harus do you want riset kalian masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, updateannya terbaru lagi nih pada tanggal 18 April kemarin ya, si Radio Caca ini juga mengumumkan dengan bangga katanya, teman-teman, mereka itu punya nama besar seperti Friends Montana ya, teman-teman ya, yang sudah bekerja sama bermitra dengan Radio Caca di metaverse-nya, teman-teman. Dan saat ini ada Buffett Nicole nih, teman-teman, di mana ini adalah artis direktur seni untuk Radio Caca NFT, teman-teman ya, di balik Raca ya. Nah, katanya di sini dikutip dari harian BSC, teman-teman ya, katanya itu kemitraan Buffett Nicole ya dan Friends Montana ini, teman-teman. Katanya itu Nicole Buffett ini mengambil peran sebagai art director untuk 2D Montega ya, teman-teman, dan Open PVP ya, atau marketplace-nya si Radio Caca, teman-teman ya. Jadi mereka itu juga gercep juga ya, meningkatkan kemitraan-kemitraan baru di Radio Caca, teman-teman. Dan pada tanggal 18 April, di mana di sini Radio Caca ya pump dan merupakan metaverse cryptocurrency nomor 1 berdasarkan volume perdagangan, teman-teman. Dan di sini kalian lihat ya, teman-teman ya, di BNB Chain Radio Caca itu hack nomor 1 lagi, teman-teman ya, menurut volume perdagangannya. Oke. Mantap jiwa. Dan pada 12 jam yang lalu, teman-teman, Radio Caca juga sempat men-tweet lagi ya, katanya kami akhirnya meluncurkan United States of March atau USM ya di Bitcoin Corn, teman-teman ya, atau konferensi Bitcoin untuk Bitcoiner oleh Bitcoiner ya. Dan acara ini diselenggarakan oleh Bitcoin Magazine ya. Ini di sini Bitcoin 2022, teman-teman. Dan ini acaranya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ada orang nyanyi-nyanyi nih, teman-teman ya. Katanya mereka itu berterima kasih kepada mitra yang telah bersama kami sejak awal nih untuk
Raca nih teman ya. Ya mudah-mudahan bener kata analis yang tadi teman ya, Radio Caca tahun ini bisa to the moon teman-teman. Amin. Jadi para sangkuter-sangkuter Raca itu tenang aja teman ya. Project Raca itu saat ini tetap berjalan teman, dan makin kesini tuh makin gila teman ya Radio Caca ini ya, dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan banyak universitas di dunia teman ya, untuk mengkolaborasikan dunia metaverse dengan pendidikan. Itu cukup keren menurut Didi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, Raca juga memimpin Web3 dengan kemitraan barunya nih dengan Universitas Blockchain Now teman-teman ya. Oke, jadi ini Radio Caca partnership with Unizik Blockchain Labs teman, atau disingkat UB teman-teman ya. Nah, kolaborasi ini ya bertujuan untuk mendidik badan siswa, menghubungkan perusahaan dengan siswa nih, dan mendorong adopsi blockchain teman-teman ya. Jadi kerjasama kolaborasi Raca dan UB ini untuk mendidik siswa ya, dan menghubungkan perusahaan dengan siswa, dan mendorong adopsi blockchain untuk kedepannya teman-teman ya. Jadi inilah salah satu bentuk teman-teman ya, project dari Radio Caca yang katanya itu akan memigrasikan dunia pendidikan ke dunia metaverse teman. Oke, mantap jiwa ya. Jadi sudah terlihat projectnya itu memang benar-benar jalan cuy. Dan gak cukup di situ teman-teman, pada 17 jam yang lalu teman-teman ya, di sini Radio Caca itu berkolaborasi nih teman-teman dengan Thammasat University ya, Blockchain Club atau TUBC teman. Nah, ini adalah kolaborasinya teman. Nah, kolaborasi ini ya katanya itu untuk mempersiapkan dan membawa orang-orang Thammasat ya memasuki dunia metaverse atau USM-nya si Radio Caca teman. Ini bekerja sama dengan university lagi nih teman. Wadaw ya, mantap jiwa. Nah, melihat dari updatean itu semua teman, dari mulai pendapat analisa berpengalaman tadi teman mengenai katanya itu Radio Caca akan meledak di tahun 2022, serta updatean terbarunya Radio Caca yang sudah disebutkan tadi teman, dengan menerapkan kemitraan baru serta kolaborasi dengan banyak university. Apakah melihat updatean tersebut ya, Radio Caca tahun ini bakal to the moon beneran teman, atau akan meledak kedua kalinya teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.